Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa dan harapan saya kiranya sampai hari ini kita bisa melewatinya bersama Tuhan. Sebelum kita melanjutkan gerak hidup kita pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada hari ini. Sungguh semuanya karena kasih karunia-Mu, kami ada sebagaimana kami ada bersama orang-orang yang kami kasihi. Atas semua pemeliharaan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, menerangi kami, untuk kami bisa mengerti dan memahami, bahkan dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudaraku, dalam membangun hubungan sebuah komunikasi yang kokoh, haruslah memiliki pondasi iman dan ikatan kasih yang kuat. Sangat dibutuhkan banyak sekali jembatan-jembatan kasih. Karena seringkali kita menemukan banyak komunitas yang anggotanya justru suka membangun tembok-tembok pemisah. Membuat parit-parit yang dalam yang tidak dapat dilintasi. Ya, biasanya dimulai dari cara berkomunikasi dengan tutur kata yang salah, ataupun dengan tindakan-tindakan tingkah laku yang melukai dan merugikan yang lain, sehingga keadaan komunitas itu menjadi goyah. Dan renungan pagi hari ini, saudara, terkait mengenai pemulihan komunitas. Dan dalam hal ini temanya adalah mengampuni. Bacaan kita akan terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose 3 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama saudara. Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudaraku, dalam kehidupan ini seringkali ada yang terhilang, tetapi juga ada yang tersimpan. Perhatikan pesan Rasul Paulus di ayat-ayat tadi. Ketika kita kehilangan kesabaran dan kasih, maka yang akan tersimpan adalah dendam dan kepahitan. Dan di antara keduanya ini, saudara, terseliplah racun kepahitan yang sangat merusak dan mematikan, yaitu jiwa dengan hati-hati yang terluka, kecewa, dan tersiksa. Perhatikan saudaraku, di saat kita kehilangan kesabaran dan kasih, dalam merespon tindakan dan kesalahan orang lain terhadap kita, maka hati-hatilah, yang akan muncul adalah perasaan dendam. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose, dan pada pagi hari ini pesan yang sama mengingatkan juga saudara dan saya untuk tetap sabar di dalam kasih, tidak menaruh dendam, dan selalu melepaskan pengampunan. Ya saudaraku, karena memang itulah obat penangkalnya, mengampuni. Saudara, mengampuni satu kata yang mudah diucapkan, tetapi sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Terkadang prosesnya cukup panjang. Di saat kita akan mulai mengampuni, biasanya kita sering mundur maju, saudara. Terkadang kita terperangkap oleh semua jalinan-jalinan pikiran negatif kita. Bahkan terkadang menghadapi hal seperti ini,
dendam dan kepahitan ini, itu hanya akan disisa, saudara. Maksudnya akan terbawa begitu saja. Ada yang diabaikan sampai waktu yang tidak terhilang. Saudara, memang dalam memulihkan luka hati, kecewa, dendam, dan kepahitan ini, tidak semudah membalikan telapak tangan, saudara. Ini sesuatu yang berat. Tetapi menyimpan dendam dan kepahitan ini pun sama dengan menyiksa batin kita sendiri. Merampas damai sejahtera kita. Menguras energi kita. Pikiran kita terjebak ke masa lalu yang terus berputar-putar. Dan tentu saja dapat merusak keadaan fisik kita juga, saudara. Bisa merusak kesehatan kita. Dapat mengganggu pemulihan dari rusaknya hubungan kita dengan orang lain. Kita pun bisa menjadi mudah curiga dengan orang lain. Yang akhirnya kita menjadi kurang bisa hadir penuh bagi orang-orang terdekat di dalam komunitas kita. Saudaraku, orang yang tidak mengampuni ibaratnya seperti minum racun. Berharap orang lain yang menderita, tetapi yang paling tersiksa justru diri sendiri. Saudaraku, perhatikan saudara, dalam mengampuni ini, seperti kita sedang menghadapi sebuah pintu yang terkunci dengan gembok berkarat. Begitu sulitnya untuk dibuka. Tetapi di balik pintu itu adalah gerbang kemuliaan. Gerbang kemuliaan. Saudara, untuk masa depan kekekalan hidup kita. Disitulah ditentukan dan dipertaruhkan. Sebab dalam iman Kristen, mengampuni ini bukan sekedar hanya pilihan semata, saudara. Tetapi sebuah kewajiban dalam ketaatan. Karena itu harus dihayati dan dipertimbangkan dengan serius. Firman Allah menegaskan di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk saudara. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Bahkan di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa mengampuni ini sesuatu yang mutlak. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita tanpa syarat. Mengampuni tidak perlu menunggu orang lain meminta maaf. Dengan landasannya, karena keberadaan kita yang penuh dengan dosa ini sudah diampuni oleh Tuhan. Mengampuni dengan tanpa batasan, tanpa memandang seberapa sering dan banyaknya orang lain melakukan kesalahan kepada kita. Atau tidak dilihat dari besar kecilnya kesalahan yang dilakukan seseorang kepada kita. Ya, mengampuni tanpa batas. Seperti yang diuraikan di dalam Matius pasal yang ke-8. Dalam hal ini, saudara, kita harus berani melepaskan pengampunan. Kita harus berani mengampun. Dan dijauhkan bagi kita untuk menghakimi atau membalasnya. Dan jangan berharap orang lain mendapat celaka di dalam kesalahan. Seperti di dalam Lukas pasal 6 ayat 37, saudara. Saya bacakan untuk saudara. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Saudara, mengampuni itu sebuah bukti dan bakti kita di dalam meneladani Kristus. Mari saudaraku, kita lepaskan
pengampunan kepada siapapun yang pernah bersalah. Biarlah di pagi hari ini kita coba ingat-ingat lagi, apakah masih ada seseorang yang kesalahannya belum kita ampuni. Ya, mungkin saudara kita, teman dan rekan kita. Saudara, ampunilah mereka sekarang. Akui di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus akan memberi kita kemampuan untuk memiliki kesabaran dan kasih kembali. Untuk kita menyadari dan membuka pintu maaf dan melepaskan pengampun kepada mereka yang bersalah kepada kita. Dan usahakan untuk melupakannya. Itu adalah kelegaan dan kedamaian yang sejati, saudara. Biarkan Roh Kudus akan memulihkan hubungan. Akan ada rekonsiliasi yang baru dengan orang-orang di dalam komunitas kita. Dan biarlah kita semua boleh menjadi jembatan-jembatan indah di komunitas kita. Jadi saudara, selamat berjuang untuk mengampuni. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami terima di pagi yang indah ini. Biarlah kami tetap sabar dalam kasih. Roh Kudus, tolonglah kami untuk kami tidak menaruh dendam dan kepahitan. Mampukan kami untuk selalu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Sebagai bukti dan bakti kami kepadamu ya Tuhan. Karena hanya dengan itu kami boleh layak berjumpa denganmu. Kami terima berkat firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas.